punya program quick win percepatan dalam rangka eh, desa cantik atau desa cinta statistik secara nasional. Nah, ini juga beriringan dengan quick win-nya dari Kemenpan, reformasi birokrasi setiap instansi, kementerian lembaga, dinas instansi, sama quick win sama tuh untuk dalam rangka pelayanan publik, penangkapan data gitu kan. Terus ada juga quick win-nya Kementerian Desa Tertinggal. Itu dalam rangka SDGs desa. Nah, ada SDGs desa, ada reformasi birokrasi tentang pelayanan publik, ada lagi quick win-nya BPS tentang desa cantik. Nah, prinsipnya desa cantik ini sebenarnya mendukung dua program besar dari Menpan dengan Kemendes ini. Lahirnya Desa Cinta Statistik. Nah, tujuannya Desa Cinta Statistik ini dibentuk desa ini kan unit terkecil kalau di suatu kelembagaan negara kan dari Indonesia, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan. Nah, unit terkecil ini lah yang oleh Kementerian Desa Tertinggal kalau pernah dengar SDGs, Sustainable Development Goals itu ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Nah, ini di level desa. Jadi di desa itu ada 18 kriteria kan ya, SDGs itu. Nah, Kementerian Desa itu pengen desa itu punya data lengkap. Nah, BPS mendukung dengan programnya Desa Cantik itu. Nah, sekarang ini di Indonesia ini dari sekitar hampir 80 ribuan desa kelurahan, nah, Batu Mata satu termasuk dalam 100 desa cantik di Indonesia tingkat nasional. Di Sumsel ada 4, Pagaralam, 4 Lawang, Lahat, dan Oku. Jadi Sumsel diwakili 4 kabupaten, diwakili oleh 4 desa. Salah satunya adalah Batu Mata satu ini. Ya. 3 desa lain. Tidak apalah itu punya mereka kan. Jadi yang kita kuasai cuma desa kita sendiri Batu Mata satu. Nah, ini dibawa ke level nasional. Secara nasional tahun 2021 ini ada 100 desa ini yang harus kami bina. Nah, apa bentuk binaannya itu macam-macam. Intinya apa data yang dibutuhkan oleh desa tersebut atau data apa saja yang dibutuhkan oleh pihak lain ke desa. Nah, yang selama ini kan desa itu kan jadi objek untuk pendataan semua instansi. Nah, tapi dia sendiri tidak punya jejak, tidak punya tidak punya rekaman data yang dia punya. Misalnya ditanya berapa jumlah penduduk kamu, jawabnya enggak 5.100. Lagi orang nanya lagi yang lain 5.200. Tanya orang lain lagi, nah 4 kali tanya 4 kali macam. Datanya itu berbeda-beda. Nah, itu karena kurangnya dokumentasi yang mereka miliki. Nah, dengan adanya desa cantik ini, kita berharap mereka lebih memahami tata cara pengumpulan datanya, memahami konsep definisinya. Jadi dengan paham konsep definisi, artinya data yang dikeluarkan mereka itu standarnya nasional, bahkan internasional. Jadi ketika orang bertanya ke sana, jawabnya ini sama, perlakuannya sama. Nah, ada lagi yang dikenal dengan indeks pembangunan desa, ada indeks sultan geografisnya. Nah, di situ mereka punya data itu. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu punya. Nah, dasar itulah nanti ke depan dengan program 100 desa cantik tadi, termasuk Batu Mata satu yang dimasukkan dalam program nasional. Langkah-langkah yang kami ambil, yang pertama kami sudah koordinasi dengan Kepala Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dukcapil, dan dengan Pak Bupati sudah. Pak Bupati mendukung penuh. Bahkan kalau ada di YouTube atau di Facebook kami kan ada testimoninya kan, itu beliau mendukung penuh. Nah, diawali dengan kemarin sebelumnya juga koordinasi dengan dinas instansi dengan desa juga. Kemarin tanggal 16 kita sosialisasi ke seluruh perangkat desa. Kita undang tuh kepala desanya, sekdesnya, kaur-kaurnya, kadus-kadusnya, termasuk camat, babinsa, babin kamtipmas kita undang ya untuk memahami sama-sama. Kita kenalkan apa desa cantik itu. Walaupun ini baru pertama kali kita lakukan secara nasional di Indonesia. Nah, jadi kita coba menekan inilah tujuan kita mengumpulkan seluruh warga perangkat desa itu untuk sama-sama bareng mengelola desa kita. Jadi desa itu kayak lengkap datanya. Luas desanya dia tahu, terus tuh lahan pertaniannya dia tahu, jumlah lahan kebunnya dia tahu, mata pencarian masyarakatnya dia tahu, jumlah kakak dia tahu, laki-laki perempuan tahu, per dusun, per RT, per RW bila perlu kan, detail tahu. Agak jumlah kakak yang punya kartu keluarga, penduduk yang usia berapa KTP, berapa persen dapat KTP sudah dapat, angka kematiannya berapa kan, agak yang punya akte kematian, akte kelahiran semua. Nah, kemarin kita kerjasama dengan
Pak itu kan di Capil, Pak Ajari datang, Kominfo datang, PMD datang, sengaja. Walaupun ini secara garis besar itu leading sectornya kan BPS, kami yang mengelola itu, tapi kami butuh pendampingan dari beberapa instansi yang terkait dengan data ini. Nah itu datang Firdaus, Pak Firdaus ke situ bantu kami kan, bagaimana mengelola ada apa ADD dana desa itu dan rangka untuk persiapan ini, dalam rangka untuk SDGs desa. SDGs itu kan sama dengan potensi desa itu. Potensi desa itu apa bahaya yang ada di desa itu. Nah itu harus didata dan dikeluarkan dalam bentuk tabulasi nantinya tuh. Ya, karena kalau data mata udah bisa baca kan, dia harus punya tabulasi. Nah cita-cita kami itu kayak ada output itu bisa dalam bentuk aplikasi, bisa itu batu mata dalam genggaman, tinggal klik-klik ada, atau dalam bentuk publikasi batu mata satu dalam angka. Nah dengan melihat buku itu semua sudah selesai. Apa data yang di batu mata itu ada di situ. Nah jadi saya kalau dia pengen ada rapat musyawarah desa, musdes, dengan data itu udah aman dia. Sampai panjang jalannya berapa kilometer, ini data juga itu. Ya, melalui instansi terkait kan, yang jalan yang rusak, yang kelas ini, kelas itu masih sudah ada aspal atau belum kan, termasuk rumah-rumah yang tidak layak huni, kayak itu sampai ke sana. Ya, mungkin dari tahap awalnya mungkin belum sampai situ, tapi harus bergerak ke sana. Jadi apapun yang ada di desa itu harus didata. Itu tanpa terkecuali. Itu termasuk mungkin yang punya listrik PLN atau tidak, tersentuh belum dengan jaringan internet atau tidak, ya kan? Anak-anak yang sekolah atau tidak, pendidikan SD SMP, punya SD SMP SMA berapa banyak, masjidnya, gerejanya, pokoknya apa yang ada di situ akan dikeluarkan dalam bentuk data. Bisa dibayangkan Rio, kalau selevel desa sudah detail macam itu, nanti kalau setiap desa macam itu kalau seoku ini kan tinggal gabung itu datanya. Tertib. Ya, gitu ada data desa, data kecamatan, data kabupaten. Tinggal klik di website itu di aplikasi sudah selesai. Tidak ada lagi yang disimpan. Jadi semua orang akan bisa mengevaluasi. Jadi terbuka data itu kan. Nah, perkembangan penggunaan dana desa juga jelas dari tahun ke tahun. Oh, tahun ini desa punya ini. Tahun depan kita update lagi kan. Oh, sudah punya ini lagi. Dulu panjang jalan yang sudah dicor 2 kilometer, tahun depan dengan dana desanya mungkin sudah jadi 5 kilometer. Tahun ini luasan sawah cuma 10 hektar persegi, dengan adanya masukan dari dinas pertanian macam-macam, luasan sawah sudah jadi 15 hektar. Jagungnya sekian tahun ini dengan bantuan dari dinas pertanian, dengan PPL segala macam, tahun depan sudah meningkat sekian tahun lagi. Nah, jadi pergerakan itu ketahuan. Nah, ini dimulai dari hari ini. Nah, minggu depan kita FGD. Nah, tadi itu sosialisasi dulu apa itu desa cantik. FGD minggu depan itu kita kumpulkan data apa yang dibutuhkan oleh desa itu, data apa yang dibutuhkan oleh pihak lain ke desa. Jadi kalau sudah siap, pihak lain datang, dia sudah punya lagi. Dinas PND butuh data SDGs, dia sudah punya. Dukcapil butuh data penduduk, dia sudah punya. Pertanian butuh data luas panen, luas padi, dia sudah punya, ya kan? Bapeda punya pengen apa, dia sudah punya. Nah, punya galau. Nah, jadi minggu depan kita akan FGD-kan forum fokus grup diskusi. FGD namanya. FGD ya. Jadi kumpulkan perangkat desa itu. Nah, suruh ngomong. Karena mereka yang akan bertanggung jawab. Jadi bisa bayangkan kalau setiap kepala dusun itu punya ide, punya macam-macam, dia akan menguasai dusun dia kan. Agi RT punya ide, dia menguasai RT dia. Jadi seorang RT itu dia akan paham jumlah kakak itu berapa paham dia. Bahkan keluar kepala kayak. Tidak. Oh ini, yang rumah miskin ini, yang pegawainya PNS sekian wong, yang jualan soto 2 wong, yang benter 2, wah itu pacak bayangin. Di CRT bukan 30 kakak. Dia sudah hafal 30 kakak itu pekerjaannya apa baik, isi rumah itu dia sudah hafal. Ini anaknya 3, anaknya 4, anaknya 2. Nah, paham ya? Jadi dia ngarahnya ke situ kayak. Kita harapkan betul-betul apa? Sampai level RT, kadus memahami betul kondisi desa dia, wilayah dia. Nah, bayangkanlah kalau semua sudah paham itu nian,
Ketika ada perluan apapun dari pusat, dari kabupaten, dari provinsi, data sudah siap. Misalnya ada program membantu usaha kecil dan menengah, udah hafal RT itu yang punya warung sembako, itu yang punya jualan nasi uduk, oh itu yang ini, tidak paling lagi, luar biasa tidak tuh dia. Iya. Jadi tertib administrasi ada menuju transparansi juga. Nah, jadi semua terlibat, Hmm. tidak ada rahasia lagi, semua terlibat dan secara data statistiknya lengkap, akurat, akuntabel, tepat waktu. Nah itu tiap tahun diupdate. Oke, tidak mungkin tiap hari kan? Perubahan itu kalau tiap hari terlalu cepat, paling tidak 6 bulan, Per semester. 6 bulan atau 1 tahun, 6 bulan diupdate lagi. Utamanya data kependudukan pasti ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah, ada yang datang, gitu kan, macam-macam. Sekolahnya juga ada yang tamat SD, tamat SMP, SMA, itu bergerak terus, ya kan. Nah ini dengan Dukcapil begitu ada perubahan, udah ini SD jadi SMP, kakak terus diganti seterusnya. Udah. Iya, update. Begitu anak lahir lagi diganti lagi kayak itu anak yang baru. Ada yang meninggal, lapor lagi kematiannya. Ada yang keluar. Nah, jadi secara periodik 6 bulan. Nah, dengan apa? Program ini ternyata semua mendukung. Karena semua punya kepentingan di situ. Oh benar ini. Oh bagus, makanya Pak Jari di Capil kemarin janjian dengan Desa Batu Mata, kapan siap diundang ke sana, kita tuntaskan permasalahan kependudukan di Batu Mata 1. Misal yang belum punya kakak berapa ikut langsung dibuatkan, yang belum punya KTP langsung dicetak, yang sudah meninggal tidak ada akte kematian dibuat akte kematiannya, yang punya anak kecil yang belum punya akte kelahiran langsung dibuat akte kelahirannya, kalau ini gratis katanya. Nah, Jadi untuk pemilihan desa cantik ini dipilih atau dipilih. dipilih? Jadi kami milih. Nah, kalau pertanyaannya apa dasar pilihannya? Itu secara umumnya kami memilih desa itu berdasarkan pengalaman survei. Dari survei-survei kami di 143 desa, 14 kelurahan ini, kami merasa respon masyarakat Desa Batu Bata itu positif, bagus, mudah. Antusias. Kalau kita kunjungi, tanya jawab cepat. Rasa curiganya kurang gitu. Nah, kalau tempat lain tanda petik lah ya. Terutama Siapa di kota dari ini. mana? Ini kan nah, terutama di kota. Di sana masyarakatnya muda, kemudian perangkat desanya, mulai kadesnya, sekdesnya, Kooperatif juga. kooperatif. Kita sudah punya grup, ada grup WA kan. Komunikasinya jadi cepat nian. Dan mereka yang level kaur banyak yang muda-muda. Muda dan tahu teknologi. Nah, Lebih income berarti mereka. ya, jadi welcome dengan kita dan kebetulan sekdes juga mantan petugas kita juga, petugas statistik. Kami kan punya mitra-mitra yang kalau ke lapangan mereka ikut. Nah, Pak Sekdes sudah beberapa kali ikut, jadi dia merasakan betul susahnya mencari data dan merasakan betul pentingnya data. Nah, jadi kemudian di lingkungan dia di Desa Batu Mata juga banyak tugas kami, mitra-mitra kami yang siap mendukung kita itu. Jadi itu salah satu kriteria itu yang membuat kita menunjuk Batu Mata 1 masuk dalam desa cantik. Nah ini kita usulkan ke provinsi, masuk ke provinsi yang seleksi provinsi kami tidak tahu lagi tuh. Yang penting keterangan kami bahwa perangkat desa mendukung penuh pelaksanaan desa cantik ini gitu kan. Nah mungkin salah satu keterangan itu membuat provinsi meyakini bahwa ini bisa jadi desa cantik gitu kan. Apalagi ke nasional, ternyata dari nasional kita dipilih. Dan tentunya ada promosi juga. Kami beberapa kali ke sana kita promosikan lewat YouTube juga kan. Kami keliling ke sana. Ada apa kemarin stadion yang baru dibuat itu kan. Jadi kita promosikan mungkin pusat ingatnya kayaknya layak untuk jadi ini. Tapi target berkembangnya bukan hanya 100, jadi 1000, bahkan jadi puluhan ribu. Dan akhirnya semua desa harus cinta statistik. Tapi ini untuk role modelnya lah. Ibaratnya desa percontohan. Kalau Batu Mata 1 ini sukses tahun ini kita kembangkan lagi ke desa lain. Di Lubuk Raja itulah paling tidak. Baru kembangkan lagi ke desa lain. Jadi betul-betul program BPS ini mendukung penuh. Jadi kepentingannya bukan untuk kepentingan BPS, betul-betul untuk kepentingan desa sendiri. Kepentingan kecamatan, kepentingan bupati nantinya pada akhirnya. Sehingga apa? Bapeda itu sebagai lembaga perencanaan pembangunan dia sangat mudah. Karena membangun itu kan di desa. Objeknya kan pasti desa. Semua bangunan itu ada di desa. Walaupun untuk kecamatan tapi ada di desa lokasinya. Iya kan?
Jadi dari desa untuk desa itu sendiri kayak itu. Itu kira-kira gambarannya. Mungkin lengkap ya. Lengkap sekali.